Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia pada siang ataupun pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nicholas Bedelain. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 yang saat ini sudah menjalani pendidikan kurang lebih 2 bulan. Jadi selama 7 bulan, jadi hari ini saya akan membuat ataupun mempresentasikan hasil materi modul 1/4 berupa aksi nyata yang akan saya jelaskan bersama materi tentang budaya positif. Budaya positif, nanti apa-apa yang harus kita lakukan kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita menghadapi segala berbagai macam perilaku siswa kita yang selama ini mungkin terkadang membuat kita emosi, jengkel, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana nanti kita akan mendengarkan teori-teori cara kita menghadapi kenakalan siswa yang selama ini luar biasa yang kita hadapi. Betul tidak ya Ibu? Ada yang nakalnya luar biasa, ada yang sedang. Jadi nanti di sini materi ini saya akan jelaskan bagaimana caranya kita menghadapi siswa-siswa tersebut. Namun sebelum kita memulai materi, apakah Bapak Ibu sudah siap? Sudah ya? Tentunya jangan tegang Bapak Ibu, kita santai saja pada hari ini. Kita mendengarkan materi. Baik, materi yang akan saya bahas dalam konsep inti budaya positif, yaitu ada beberapa sub materi nanti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang nanti kita akan pecahkan masalah-masalah yang kita hadapi selama ini dalam menangani siswa. Di sini nanti ada di poin posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan siswa teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya di sini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai macam metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual ataupun sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Materi sama, tetapi metodenya yang kita ubah. Misalnya kan dalam satu kelas ini pasti kemampuan siswa kita berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat menangkap materi. Apalagi matematika, IPA, IPS. Jadi itu adalah materi yang sangat sulit bagi siswa kita karena membutuhkan pemahaman yang ekstra. Maka dari itu kita sebagai guru kita dituntut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu kita dengan berbagai macam metode
pembelajaran yang kita gunakan. Jadi bukan materinya yang kita ubah, tetapi metodenya. Misalnya dalam materi matematika kan, matematika misalnya hafalan nih, pasti ada yang hafal, ada yang belum, betul lah itu. Berubah. Dalam perkalian misalnya ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi inilah maksudnya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana caranya kita merangsang siswa kita supaya bisa tertarik dan cepat dalam menghafal. Kira-kira metode seperti apa Ibu yang akan kita laksanakan misalnya dalam penghafalan? Kalau selama ini kan kita melakukan kebiasaan lama kan, kita hafal di rumah misalnya kan, kita kasih waktu 3 hari, kita suruh hafal, besok maju ke depan, sehingga pembelajaran seperti itu ternyata selama ini mungkin ini banyak kekeliruan, sehingga nanti pengalaman yang kita alami dulu, misalnya kita tidak menghafalkan, lalu takut kita mau ke sekolah, betul lah. Kita takut mau ke sekolah karena pertama mungkin takut dimarah ataupun gurunya garang. Jadi contohnya menghafalkan, misalnya 1 kali 2 kan tidak mudah tuh. Jadi bagaimana caranya metodenya? Contoh misalnya kita menggunakan lagu, betul lagu. Karena lagu ini kan lebih mudah tuh. Misalnya 1 dikali 1 sama dengan 1, misalnya. Jadi mungkin kita ubah metode seperti itu, maka dikatakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa tadi belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Ini perkembangan anak-anak kita ini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tidak sama, tidak bisa kita paksakan dengan siswa yang sering ranking 1 misalnya dengan siswa yang mereka paling bawah, masih berbeda. Mungkin bisa juga kita meminta rekan sejawatnya ini untuk membimbing, bisa juga seperti itu. Itu yang ujungnya. Misalnya ada siswa ibu yang lebih cepat, nanti bisa ibu untuk buat kelompok. Misalnya nanti si A ini membimbing yang si B, si C, si E yang belum cepat. Mungkin lewat teman sejawat, mungkin siswa tersebut lebih cepat kan, dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami misalnya. Berarti kita SD ini bahasa Indonesia kan sebenarnya mereka bisa, cuman mereka tidak terlalu memahami bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Berdiferensiasi, jadi seperti itu. Bukan materi yang kita ganti, tetapi metode pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswi kita. Baik, yang selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin positif. Disiplin ini yang positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jelas. Jadi disiplin ini kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Itu merupakan salah satu pengertian dari disiplin, tanggung jawab artinya. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kita menumbuhkan kesadaran terhadap peserta didik kita, kita memberdayakan mereka tanpa imbalan. Jadi kita biasakan kalau yang dilakukan tidak semua yang kita lakukan itu
mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Ya, kedua ya, betul kan? Itu namanya masuk ke amal. Jadi tidak semua perbuatan yang kita lakukan itu ataupun pekerjaan itu mendapatkan imbalan. Misalnya di sekolah, siswa kita ajarkan untuk apa, misalnya setelah Jumat itu bakti sosial. Jadi itulah cara kita menerapkan mereka supaya mereka bertanggung jawab terhadap perlindungan sekolahnya, terhadap sampah makanan yang ataupun sampah jajan dari mereka. Dan juga tidak ada ancaman di dalam penerapan disiplin. Selama ini kan terkadang kita sudah kerja bakti ya, itu ya, Bapak Ibu kan? Ya. Ada yang tidak membawa alat, lalu kita ancam tuh. Kita ancam, besok kamu seperti ini yang kamu lakukan, yang kamu dapatkan. Nah, jadi ternyata dalam penerapan disiplin tidak ada hukuman. Peserta didik, sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, inilah tugas kita sebagai peserta didik. Kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Misalnya nilai-nilai kebaikan apa itu? Yang pertama, nilai gotong royong kan? Nah, nilai gotong royong ini itulah tujuan kita. Kita menerapkan nilai-nilai kebaikan pada siswa. Gotong royong, nilai spiritual kan? Sebelum bekerja, kita biasakan mereka untuk berdoa. Jadi itulah cara kita menerapkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Nilai spiritual, nilai gotong royong, nilai apa lagi? Nilai keindahan kan? Misalnya menghias kelas nih, menghias kelas, menghias taman sekolah itu memiliki nilai. Itu masuk ke dalam nilai keindahan. Nilai keindahan atau estetika kalau di pelajaran. Jadi itulah cara-cara kita menerapkan nilai positif kepada siswa kita yang selama ini sudah sering kita lakukan, sudah kita terapkan. Mungkin kita terkadang lupa menyadari ternyata, wah, saya sudah menerapkan nilai-nilai kebaikan kepada guru. Itu tidak Bapak Ibu. Nah, sebelum pulang sekolah harus salam dengan gurunya. Itu kita sudah menerapkan nilai kesopanan namanya itu. Nilai kesopanan. Mungkin sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Baik, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contoh nilai kebijakan, kebajikan, institusi atau organisasi. Misalnya di sini contoh nilai institusi yang sudah dilakukan oleh pendidikan, misalnya profil Pancasila. Itu ada nilai-nilai dari profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila tersebut yang ada di dalam kurikulum Merdeka pada saat ini. Itu beriman dan bertakwa. Beriman sudah pasti siswa itu memiliki agama. Bertakwa, kita
mengajarkan kepada siswa supaya menjauhkan segala larangan yang disampaikan oleh Tuhan. Itu artinya bertakwa. Kita menjauhi larangannya dan kita menjalankan perintah Tuhan. Itu artinya bertakwa. Kemudian berkehidupan global. Jadi jelas di Indonesia ini kita beraneka ragam, dari suku, warna kulit, tinggi badan kan. Jadi siswa kita ajarkan supaya tidak membeda-bedakan, bahwa kita ini adalah sama sebagai rakyat Indonesia. Tidak ada suku Jawa, suku Dayak, suku Sunda dan lain sebagainya. Tetapi di dalam pendidikan kita semua sama. Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai-nilai kebajikan dari institusi Ibu Primary Years Program. Ada juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah dia Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan dari menurut institusi ataupun organisasi PPP dan IPP dan keterampilan hidup. Semuanya tentang kebaikan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, semuanya ini disampaikan ataupun dijelaskan kepada kita sebagai peserta didik supaya kita menjalankan nilai-nilai ini kepada siswa-siswi kita yang kita ajar di seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Tentang nilai-nilai kebajikan ataupun nilai kebaikan. Kebajikan ini artinya nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sebagai manusia ini tentunya kita memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jelas. Segala yang kita lakukan ini tentunya untuk kebutuhan kita kan. Kita bekerja untuk apa misalnya? Segala usaha yang kita lakukan memiliki tujuan kita. Kita bekerja tentunya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, untuk kita mendapatkan uang, upah, tentunya untuk kita belanja keperluan pribadi kita. Jadi seperti itulah kira-kira penjelasan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai manusia ini tentu kita harus bertahan hidup. Kalau kita tidak bertahan, kita akan habis atau is dead. Apa-apa yang tercantum di dalam kebutuhan hidup, tentu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Inilah kebutuhan hidup manusia yang pertama. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipendudukan maksudnya. Rasa diterima dipendudukan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi manusia ini pada dasarnya ingin dianggap. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, apa yang kita kerjakan ini tentu
kita ingin dihargai gitu segala perbuatan yang kita lakukan. Begitu juga halnya dengan pasangan, kalau tidak dianggap ya susah. Nah, begitu juga dengan yang kita lakukan. Tentu sebagai manusia pasti dalam hati kita tuh kita mengharapkan kasih sayang dan rasa diterima di kelompok, dalam satu kelompok. Kalau kita dikucilkan, bagaimana perasaan kita kan? Nah, itu juga kita harus terapkan dengan peserta didik kita. Kita harus mengajarkan bahwa mereka tidak boleh membeda-bedakan. Mereka harus memberikan kasih sayang terhadap bersamanya dan harus menerima apapun bentuk karakter daripada temannya, tidak ada yang dikucilkan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan ini mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Inilah dia penguasaan. Kebutuhan manusia kan harga diri gitu ya. Keinginan untuk dianggap. Jadi seperti itu. Dan kebutuhan kebebasan yang keempat. Manusia itu pada dasarnya ternyata ingin bebas ya. Jangankan kita manusia, sebenarnya hewan peliharaan kita, ayam misal tuh stres kalau dikurung. Itu juga dengan manusia. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Ya, manusia ini dia mau kebebasan mandiri ya. Misalnya pada anak kita, misalnya anak bapak ibu, kalau mereka sudah menginjak usia tertentu, pasti mereka mau mandiri, tidak mau lagi dimandikan, tidak mau dikawankan tidur. Nah, itulah salah satu perubahan dasar manusia. Memiliki pilihan, ya, manusia itu sudah memiliki pilihan. Dia tidak mau dipilih kan? Ya saya aja yang memilih buku yang bagus nih bu, kan pasti berbeda pilihan kita dengan pilihan orang lain. Misalnya ibunya beli buku Hello Kitty, anaknya cowok, misalkan, pasti dia tidak mau warna pink lagi. Makanya memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, bosan aku ngajar kayak gini, aku mau coba hal baru lah, menggunakan poin-poin misalkan. Bosan kamu mencatat, nah sama pakai poin-poin, gitu. Mencoba hal baru. Kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu kesenangan, Bapak Ibu. Mereka cara kita mendapatkan kesenangan itu, yang pertama dengan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Dengan bermain ternyata kita bisa mendapatkan kesenangan kan? Bermain apapun. Kemudian ada kawan yang bisa bergurau, itu membuat hati kita senang. Antusiasme, misalnya ada satu acara, misalnya event yang sudah kita lewati gawai kan, antusiasme kita mau pergi melihat satu pertunjukan atau kegiatan. Nah, itu membuat hati kita senang. Ada perlombaan gestrek misalnya. Begitu juga dengan peserta didik, Bapak Ibu. Sekali-sekali kita membawa siswa kita rekreasi kan, supaya terpenuhilah kebutuhan dasarnya tadi itu. Kalau hanya dimarah setiap hari, kasihan juga siswa kita. Kita harus mengajak mereka humor dan tertawa sekali-sekali. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang memotivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama ekstrinsik dan yang kedua intrinsik. Nah, ekstrinsik ini dari luar ya, X luar, in itu dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Ternyata bisa mengubah perilaku kita kan dari luar misalnya. Dan untuk mendapatkan imbalan, banyak Bapak Ibu yang bisa mengubah perilaku manusia itu. Apalagi ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang bisa melakukan berbagai macam cara, baik itu yang ekstrim maupun yang sedang. Betul tidak Bapak Ibu? Misalnya anak-anak kita nih misalnya, ada yang lebih banyak jajannya. Nanti kamu kasih bawang, coba kamu pukul kawan kamu misalnya kan ya. Itu langsung berubah perilakunya itu. Karena faktor dari luar. Itu yang harus betul-betul kita jelaskan kepada peserta didik kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia tidak senang dengan temannya misalnya, itu juga bisa membuat perilaku seseorang berubah. Bahwa aku harus singkirkan orang ini kan. Apalagi dalam kehidupan kita dalam perebutan tanah misalnya, batasan itu bahaya itu. Kemudian yang kedua, motivasi dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari dalam diri. Orang bisa berubah tergantung nilai-nilai yang mereka percaya, tergantung ajarannya. Misalnya nilai-nilai religius agama misalnya, seseorang bisa berubah dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu. Nah, ini dia posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu. Nanti kita selama ini kita ada di posisi mana gitu? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Jadi ini posisi kontrol kita untuk menangani setiap permasalahan yang siswa kita lakukan di sekolah. Apakah kita sebagai penghukum? Baik, kita akan ke penjelasannya. Nah, ini dia penghukum. Penghukum, seseorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memberikan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Langsung hukuman fisik, misalnya salah langsung kita jemur kan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini posisi kontrol kita sebagai penghukum. Awas kamu ya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, sekarang kita mengingat kembali seperti apa posisi saya dalam kontrol diri saya gitu kan. Patuhi aturan saya, awas. Sekarang saya juga menggunakan kontrol ini Bapak Ibu, hukum kan kalau sudah keterlaluan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Ini contoh kata-kata yang keluar dari keheningan lembut. Misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa
berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Bapak kecewa sama kamu ya? Itu lembut Bapak Ibu, tapi langsung kena di perasaannya. Itu membuat merasa bersalah. Tidak perlu kita dengan kekerasan tadi. Ternyata nomor 2 ini juga bisa. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contoh kata-kata yang akan kita sampaikan di posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Ya nanti Ibu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila satu guru tersebut tidak membuat, maka murid akan kecewa dengan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ya sudahlah. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan berkonsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya siswa melakukan kesalahan, memang ada peraturannya kan? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Nah, sepertinya di posisi 5 ini sangat baik ya Bapak Ibu. Kita mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Misalnya kata-katanya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berupa aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kan? Misalnya dia terlambat sekolah, dia terlambat masuk kelas. Nah, terus kita memanggil siswa tersebut. Apakah kamu bersedia memperbaikinya terhadap kesalahan siswa seperti itu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Baik, sekarang kita akan melihat video posisi kontrol guru dan kontrol dan contoh penerapannya. Kita akan melihat sebuah cuplikan video. Kita akan mengamatinya bersama, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, demikianlah kita sudah menyaksikan cuplikan video dari 5 posisi kontrol mana yang akan kita terapkan yang sesuai tadi. Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, ataupun sebagai teman, tergantung permasalahan yang kita hadapi di lapangan ataupun karakter daripada kita yang ingin kita sampaikan kepada murid kita. Kemudian yang selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ada segitiga restitusi di dalam kita menangani permasalahan yang siswa kita hadapi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu Bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi inilah salah satu kalimat-kalimat yang kita keluarkan ataupun kita lontarkan kepada siswa kita ketika mereka
mengalami permasalahan, karena di sini sudah dijelaskan tadi kita bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi anak yang sukses. Jadi yang gagal ada anak yang melanggar peraturan yang sudah kita buat. Jadi anak-anak yang ternyata selama ini nakal, mungkin mereka gagal ya. Namun kalau kita mengkritik mereka, kita tetap membuatnya dalam posisi gagal, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menstabilkan dulu. Ya tadi kita mencoba memaafkannya. Kita bisa menyelesaikan ini masalah ada. Dan biasa ini kita temukan misalnya memecah kaca, ataupun menendang pintu WC, langsung kita memarahinya tanpa dulu kita menanyakan apakah penyebabnya tadi sehingga kaca tersebut bisa pecah. Sehingga pernah terjadi di sekolah kita, takut megang sekolahan, pecahkan kaca jendela dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap ini mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini ya. Misalnya dia memukul kawannya kan, pasti dia punya alasan kenapa dia melakukan. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu telah mempertahankan sikap ini, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti tantangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kita harus menanyakan mengapa siswa tersebut melakukan hal tersebut misalnya. Kita harus memahami alasan dibalik tindakan tersebut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak semua kesalahan murid itu kita anggap kesalahan. Jadi seperti itu menurut teori kontrol. Kira-kira seperti itu. Misalnya ada yang memecahkan pot bunga kan, tidak begini. Ada yang menjatuhkan pot bunga. Mungkin tadi mereka bermain ya lah. Pas dia nyadar, kena sikutnya gitu kan. Tiba-tiba pecah pot bunga. Itu juga misalnya papan tulis dia lagi mau menempelkan sesuatu kan, dia tidak sampai menggunakan kayu, kena papan tulis ini bolong misalnya jebol. Lalu langsung kita, siapa tadi yang memecahkan, membuat papan tulis rusak? Jadi kita harus yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu alasannya, misalnya terlambat. Kita tanya kenapa dia terlambat. Pernah lihat video yang India kan ya? Yang guru yang memukul tangan siswa itu, yang terlambat ke sekolah kan? Ternyata selama dia lambat, dia membantu ayahnya, mendorong ayahnya. Itu yang buat dia terlambat. Jadi seperti itu. Kita harus tanya dulu kenapa alasan seseorang itu melakukannya. Jangan dulu kita langsung menghakiminya. Kurang lebih seperti itu menurut teori kontrol. Kemudian menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1 dan langkah tinggal laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk berhubungan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang kita percaya dan berpindah menjadi orang yang lebih benar. Setelah kita tahap pertama, kedua, barulah kita menanyakan keyakinan. Misalnya dia terlambat kan ya, kita tanya dulu alasannya kenapa kamu terlambat. Terus menanyakan keyakinannya seperti yang di video tadi. Kamu tahu kan aturan sekolah kita masuk jam berapa? Jadi seperti itu. Kita tanya dulu alasannya, baru kita menanyakan keyakinannya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham. Baik, terima kasih paham. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang yang seperti itu. Anak-anak ini polos ya. Kamu mau jadi tentara? Iya, saya mau jadi tentara. Tapi setelah dia dewasa ternyata banyak tahapnya, harus tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Kita jelaskan seperti Bapak Ibu, yang seperti yang kita ajarkan setiap hari yang pada siswa. Kita jelaskan untuk mencapai cita-cita banyak proses yang kita lalui. Salah satunya tamat SD, SMP, SMA. Kemudian harus memiliki badan yang sehat. Jadi seperti itu. Sehat jasmani, rohani ataupun jiwa dan raganya. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran dan jelaskan tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, jelaskan. Jadi kita dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut, pada cita-citanya. Aku mau jadi polisi ini kan. Nah, bagaimana tugas kita menjadi anak tetap fokus pada cita-cita yang tadi. Kalau kamu mau menjadi polisi, otomatis kamu tidak boleh ngembul, tidak boleh minum minuman keras, dan lain sebagainya. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Terus bagaimana orang gila ya Bapak Ibu ya? Orang gila itu kan kuat tuh kan? Iya. Jalan dari jago sampai ke berkaya mampu. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Terus yang orang gila macam mana kan? Dia hanya kuat. Itu pertanyaan yang belum terpecahkan. Pertanyaan dari dosen. Jadi seperti itu. 3 segitiga restitusi tadi. Menanyakan identitas, kita memvalidasi permasalahannya. Baru kita menanya keyakinan. Stabilkan dulu, harus stabilkan dulu. Misalkan apa nih? Baru kita menanyakan keyakinan. Kita memvalidasi, baru menanyakan keyakinan. Setelah itu baru kita jelaskan bahwa perbuatannya itu salah. Kalau mau mendapat cita-cita, berarti kamu harus rajin sekolah. Jadi seperti itu penjelasan Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Baik. Sekarang kita melihat cuplikan video sebentar. Cara penerapan mungkin tadi sudah juga paham, tetapi kita akan menganalisisnya dengan video ini. Silakan kita simak.
Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru Hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, selesai. Demikianlah kita sudah menyaksikan cuplikan video segitiga restitusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang siswa kita alami di sekolah tadi. Demikianlah penjelasan tentang materi budaya positif yang saya jelaskan pada hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas ataupun sudah paham, silakan kita melakukan sharing di sini. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Sudah paham semua? Bagaimana Bapak? Siap untuk melakukan perubahan ya? Siap. Dengan 5 kontrol guru dan penerapan masalah kita terapkan dengan segitiga restitusi tadi. Kita harus validasi dulu permasalahan siswa kita. Mungkin selama ini saya juga sebagai guru langsung emosi kan, nendang bola kena paku, bocor bola kan, langsung saya marahkan siswa. Jadi seperti itu. Semoga dengan materi ini, dengan budaya positif ini, bisa mendapatkan ilmu baru, wawasan baru bagi kita sebagai peserta, sebagai tenaga pendidik yang ada di Kecamatan Jogai Babang ini, khususnya di SD Negeri 3 Jalur Kidal, dan semoga siswa kita senantiasa selalu semangat di dalam menjalankan pendidikannya. Kalau tidak ada pertanyaan, akhir kata saya tutupi dengan selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Amin katalino pacuramin ke surga, bersengat ke Jubada. Harus. Selamat siang Ibu Pak Guru hebat. Terima kasih. Selamat siang.